Nah, ketika itu apa sih yang menjadi sumber motivasi Kang Deden untuk memulai kembali belajar? Karena kayaknya di dalam keluarga saya lulusan SMA aja. Oh, SD, SMP, SD, tamatan. SMP, SD, SMP. Ya saya nggak mau nasib saya sama, Mhm, mhm, minimal SMA. mhm. Jadi situ Pak, saya Oh, di situ. termotivasi. Lah, Iya, karena pandai-pandai untuk bersyukur, maka hidup yang kita jalani akan selalu indah. betul. Karena tidak ada ya sesuatu kebetulan dalam hidup, bahkan selembar daun juga udah diatur oleh Allah Subhanahu wa Mhm, taala, apalagi kehidupan manusia. betul. Itu aja, Pak. Dari saya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat aksi dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rivaldi selaku tutor di Sekolah Aksi, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjadi host pada kegiatan podcast Aksi Menginspirasi. Seperti biasa, kita akan membahas dan berbagi hal-hal yang menarik tentunya dan juga menginspiratif. Narasumber kita kali ini adalah seorang yang telah menaklukkan tantangan besar dalam hidupnya. Wow, ya. Beliau pernah mengalami putus sekolah, nggak tahu putus cinta juga, dan sebagainya. Putus sekolah pada usia mudanya karena berbagai alasan. Nanti kita akan keluar ya, apa itu, kenapa dia bisa putus sekolah. Ya, dan hari ini kita akan mendengarkan perjalanan hidupnya, bagaimana beliau mengatasi kesulitan dan akhirnya memutuskan untuk bersekolah, yaitu di Sekolah Aksi. Oke, langsung saja kita sambut narasumber yang sangat luar biasa pada Ya, hari ini, ada Kang ya, Deden. Pak. Oke, gimana kabarnya Kang Deden? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Ya. ya. Kantong sehat Kang Deden. Itulah harus cari dulu. Oke, gimana nih perasaan Kang Deden pertama kali di meja podcast ini? Ya perasaan ya dakdikduk ada Dak harus. dikduk hatiku gitu. Dak dikdunya kenapa? Apakah melihat ketampanan saya? Nah, itulah. Tapi curiga ya kalau misalkan dak dikduk melihat ketampanan laki-laki dan laki-laki. Alah. Jangan-jangan jangan sampai. Ya, Oke, Kang Deden sebelumnya kan saya hubungi ya, ya Pak. itu untuk bisa menjadi narasumber di podcast Ya, Aksi Menginspirasi ini. Nah, ketika pada saat Kang Deden saya hubungi, persiapan apa sih yang Kang Deden lakukan? persiapan saya Mm, ya Bismillah lah, hadapi lah, Bismillah, ingin mencoba gitu ya. mencoba. Apa sih yang hal pertama kali terbesit di pikiran Kang Deden ketika ada undangan tawaran untuk menjadi narasumber? Ini pengen ngeluarin unek-unek Oke, pengen ngeluarin unek-unek yang udah ya. lama lah. Berarti selama ini tidak tersalurkan unek-unek itu. Ya, Pak. Oke, dan ketika unek-uneknya sudah tersalurkan ya, apa perasaan Kang Deden? Ya, setidaknya bisa menginspirasi orang lain. Oke, jadi unek-uneknya itu untuk menginspirasi. Iya, iya, Karena Pak. ada unek-unek semacam gibah Kang Deden Nah, enggak. ya, seperti ulah juga saya tak. Nah, Oh, itu dia. dan sebagainya. Oke, ini masuk bulan suci Ramadan ya, Iya, hal-hal Allah. seperti itu Iya, tidak Pak. boleh kita lakukan. Oke, sesuai tema yang akan kita bahas ya teman-teman sahabat aksi, kita akan mengambil tema yaitu kejar sekolah dan juga kejar impian. Oke, dari tema ini ya, kejar sekolah dan kejar impian, Iya, Pak. apa yang bisa Kang Deden bahas? Kejar sekolah dan impian. Mm-mm. Ya, sekolah banyak putus. Kemana ya? Waktu itu saya 2021 lah. Iya. 2021 saya masuk sekolah. Mm-mm. 2021 angkatan 9495, saya kelahiran 94. Kelahiran 94. Ya. Nah, waktu 9495 saya nggak mau sekolah di sana Di mana tuh di sana tuh? di Calengkai Heeh. SDN 9. Oh, sedang menceritakan pengalaman SD nih. Ya, Sedang menerjuni pendidikan SD. ya. Oke, saat SD juga ada pengalaman juga, pengalaman menarik tentunya. Pengalaman. Ya. Apa? Ya, jadi itu putus sekolah. Oh, putus sekolah. Karena waktu itu saya sakit. Mm-mm. Nah, sakit waktu itu 2 mingguan lah kalau nggak salah Mm-mm. Di situ udah sembuh. Orang tua saya nyuruh sekolah lagi, Mm-mm. tapi saya nggak mau, Mm. soalnya kurang serak. Waktu kelas berapa tuh?
baru masuk kelas 1 SD. Oh, baru masuk kelas 1. Berarti udah ada tanda-tanda ke atasnya Nah, juga. itu di situ awal mula saya tuh. Oke, berarti kelas 1 itu masih SD ya teman-teman sahabat aksi. Kang Deden Ya. sudah putus sekolah. Itu Hmm. sudah memutuskan untuk putus sekolah gitu. Ya gak mau dulu lah, cina pengen rehat dulu lah. Oh, pengen rehat dulu. Tapi masuk lagi atau enggak? Nah, masuk lagi 2022. Hah? Setahun. Setahun libur. Ya. Sakitnya setahun. Enggak, jadi gak mau gitu, males lah gitu. Oh, apa dulu yang mengakibatkan Kang Deden malas tuh? Gurunya galak gitu. Karena itu geningan kumah apa? Guruna kieu. Betul. Males bisa terap kesiangan teh gini. Ya, karena ada pesimis duluan ya Kang Deden ketika ingin berangkat ke sekolah, disampaikan dengan guru yang galak sehingga gitu. tidak mau. Itu SD, SD putus sekolah, tapi lanjut lagi. ya 2022 2022 tamat. tamat tuh mah sama Tamat. angkatan yang kelahiran 96 waktu itu teh. Oh, berarti harusnya Kang Deden kelas berapa tuh? Waktu itu kelas 2 waktu itu Kelas teh. 2 SMP. SD. Oh, kelas 2 SD. Ya waktu itu teh. Saya kelas 1 lagi di awal. Kelahiran 94 sekelas dengan kelahiran 96. 6. Enggak apa-apa, berarti Kang Deden paling dituakan di situ ya. Ya, tua. Oke, nah ini perjalanan SD tentunya terlalu lampau ya Kang Deden ya, Iya. perjalanan Kang Deden saat SD. Oke, nah beranjaklah ke pendidikan SMP lancar. Nah, di SMP waktu saya lulus dari SD 2008 lah kalau gak salah, atau 2008 dari SMP. Teman-teman mah ada yang lanjutin ke SMP negeri, SMP Bina Muda, SMP Yadika, Masih daerah Cicalengka. Calengka. Nah, saya mah masih bingung karena bukannya saya agak mau, padahal rumah dekat, sekolah 20 langkah juga ada. Tapi namanya orang tua, Iya. pengen saya teh nggak sekolah doang, pengennya sambil belajar ngaji. Nah, waktu itu nyari-nyari di sekitaran Cicalengka ada MTS. Nah, namanya MTS, saya udah masuk di MTS itu teh. Nah, masuk biasa daftar. Nah, pas waktu itu teh udah biasa masuk sekolah semester 1, biasa kenal seseorang waktu itu teh. Babaturan lah gitu ya. Babaturan di dia teh. Kok babaturan teh pertama biasa. Pertama itu biasa kadi wantun. Wantun dalam hal apa? Nah, pertama mah Den enjem heula atos lah 5.000 wae mah. Agar silaturahmi tidak putus, kalau sekarang pinjam dulu 100. 100-nya sekarang. Nah, kalau dulu goceng gitu. Ya, goceng. Terus Nah, si teh aya jeung naon nih, saya gejang ongkos cenah pulang teh kana angkot cenah teh. Nah, keur wae mulai sok digantian cenah diganti. Kasihan nambut teh. Nah, kadi-kadi teh make wani, Pak, nginjem teh digantian. temen kurang ajar itu namanya ya. Kalau pertama jika kayak yang betul-betul gitu ya, sopan dan sebagainya. Setelah lama kurang ajar ditagih ya gitu. Itu sering dilakukan itu. Ya sering tah. Semester 2, waktu semester 2 kelas 8 teh. Nah, dia teh jadi berani minta malak terus. Oh, malak. Malak minta wae gitu. Kenapa Kang Deden tidak ada perlawanan? Kalau saya melawan, soalnya si A itu gaulnya sama kelas 3 banyak orang. Oh, masih usum jeger-jegeran kalau Ya, dulu itu, ya. Pak. Jeger hiji, jeger dua cenah. Nah, saya lebih baik mengalah lah. Lebih baik mengalah. Bukan berarti kalah kan? Oke. Mengalah untuk menang ya. Ya, gitu teh. Di situ saya semester 2 waktu itu teh saya teh di pemikiran teh saya kieu wae mah tuh malas dipalak we, bekal tuh dipalak wae mah saya teh. Tuh masuk bolos. Bolos. Jadi di rumah mah sekolah. Bolos sampai apapun 24. Nih sama kayak jihad nih perjalanannya nih. Jadi ke orang tua itu bilang sekolah. Iya, sekolah. Tapi tidak sampai ke sekolah. Ya, karena saya mah alasannya itu ada yang malakin. Oke. Kalau gak ada itu masih belajar sekolah masuk aja. Ada pemalakan. Nah, sekarang orang yang malak itu jadi apa sekarang? Nah, gak tahu. Saya masih teringat sampai sekarang. Masih teringat itu salah satu. Maka tidak boleh sekali. Kenapa Kang Deden dulu tidak laporan sih ke guru? Karena orangnya gak ada efek jerak. Oh, orangnya gitu lagi udah dikasih gini gitu. Oke. Ya udah saya mah yang penting ngalah. Nah, waktu itu pas ujian kenaikan kelas 8, nah kelas 8 teh waktu itu teh biasa ujian.
Nah, saya udah naik kelas 8, dalam catatan jangan sering bolos. Nah, kata guru tuh di situ. Udah kelas 8, maju 2 bulan waktu itu teh. Ya, maju 2 bulan. Sekolah biasa. Sebulan lagi saya nggak sekolah lagi. Full, karena udah malas. Dari awalnya gitu. Oke, itu apa karakter yang terbawa dari kecil ya. Iya. Berarti SD putus, SMP juga putus. Iya, Pak. Nah, dari situ teh guru masih ngasih kesempatan gitu. Oke. Kita mau masuk lagi atau gimana? Ada surat ke rumah. Cenah teh nah antar sekolah dinya kemana we mabal. Yang jujur we gitu kan bukla ke orang tua teh. Rek jadi naon detik keneh geus kieu. Nya kitu teh. Yang usah aya mah sabodo teuing aja nanti sekolah teh gitu cenah. Yang saya tulikeun heula, eureun teh dinya teh sakola teh. Berhenti sekolah. Terus melanjutkan lagi? Nah, melanjutkan lagi teh waktu itu teh gini pertamanya teh. Pertamanya bapak teh udah gak mau, almarhum bapak teh nyekolahin saya teh. Dah malas kieu we budak teh cenah. Budak teh bisa bangka warah pisannya gitu menurutnya. Nah gitu, nah pas di situ teh ada tetangga ngasih masukan, udah masih muda kecil gitu kasihan lah minimal SMP we tamat cenah gitu. Di yewe di hatian mah ikut tetangga teh. Nah, waktu itu teh ya udahlah dimasukin lagi. Kemana? Ke SMP Ma'arif. Yang 20 langkah yang tadinya saya mau ke sana, bapak saya nggak mau. Oh gitu, yang asalnya tadi di MTS. Ya, yang nggak mau tadinya teh. Yang nggak mau masuk lagi ke berarti dua SMP yang berbeda. Iya, dua SMP yang berbeda. Tahunnya beda lagi, rapotnya juga 2. Oh, keren sekali. Jadi ini kalau dalam kurikulum vitae ya ketika melamar pekerjaan Kang Deden, itu riwayat pendidikan Kang Deden banyak sekali. Iya, teman angkatannya beda-beda. Ada yang 94 saya, 96 ada bertemu. Oke, itu karena faktor pinter atau apa Kang Deden? Betah di pendidikan. Nah, Oke. Waktu itu teh 2011 lah. Langsung kelas 8 lagi dimasukin. Langsung kelas 8. Langsung kelas 8 biasa. Nah, waktu itu teh SD teh ada teman. Nah jadi sakelas jeung di dieu cenah. Bedana ge 2 tahun. Nah, kan wae lah da panjang caritakeun mah. Gitu teh, panjang caritakeun mah. Kelas mana? 8F KD salaliwar cenah jeung budak. Aduh, geus mangge di nu kieu cenah teh. Kan wae lah jalani da mah pribumi lah cenah teh. Oke, itu tapi tamat di Darul Ma'arif Kang Deden. Alhamdulillah situ mah tamat. Dapat ijazah. Ijazah. Nah, setelah ke Darul Ma'arif ya, lalu kemana Kang Deden? Nah di situ teh orang tua nawarin lagi saya SMA kan di situ saya malu kan usia udah beda kelahiran 98. Yang lain kelahiran 98 97 adalah saya kelahiran 94 bedanya aja. Dari segi usia saya teh aduh masih minder lah gitu ya. Minder ya dulu teh gitu ya. Padahal mah tong kadinya nya padahal. Iya, padahal gitu. Nah, pas gitu teh yang kewe lah mun aya milik mah bade sakola paket we. Yang ke sok we atuh eta mah kumaha atur-atur gitu. Atur madinya we cenah kita tah tuh teh. Tah waktu 2013 lulus teh ari orang tua mah bapakkeun atuh ari ti sakola mah pesantren atuh pada moal cenah. Masuk pesantren. Nah, iya. Pertanyaan teh waktu itu gini, Pak. Kan ada paman saya teh ke rumah waktu itu cenah. PHP-keun lah denen ka Tasik kita cenah pesantren cenah. Ya paman teh. Ya sekalian bade ka Jogja. Nah, pas gitu teh diajak we besok teh ke Jogja. Ke Jogja. Malah sanes ke pesantren kagak diajak dagang. Tapi orang tua tahu. Ya udah tahu, ya udah kecewa lah. Tadinya mau buat pesantren, kejawab jualan kerudung. Akhirnya betahlah dengan dunia berdagang. Nah, di situ sehingga tidak terbesit lagi geus we saya mah mau dagang we mau sekolah gitu. Ya, dagang tahu waktu itu teh. Saya teh nah jadi ka dieu cing naik pesantren teh. Dan saya teh berani kanu sepuh ngomong gitu akan we lah. Pas ka dieu cenah. Den nih kumaha dirinya nih kacau ya. Sama itu juga pondok pesantren, nama pondok pesantrennya Pondok Pesantren Al Pasariah. Jadi ngobongna di pasar. Pasar. Kajian kitab kuningna dagang ya. Oke, baik Kang Deden itu menceritakan tentang alur ya, bahwa Kang Deden ini seseorang yang tadi dikatakan mengalami jatuh bangun dalam dunia
dunia pendidikan. Tadi yang melatar belakangi Kang Deden itu putus saat SD. Kalau saat SD itu sakit ya. Iya. Kalau saat SMP itu adanya pelaku palak atau bisa dikatakan perundungan juga, itu perundungan kepada seseorang dengan meminta, memaksa ya gitu, Iya. sehingga membuatlah Kang Deden itu tidak betah Ya, gitu, males dengan gitu. males sekolah. Akhirnya pindahlah ke Darul Ma'arif, sekolah SMP yang kedua Iya. ya, dan tidak lagi melanjutkan sekolah SMA yang tadinya mau pesantren, tapi yang tadi saya katakan pesantrennya ke pesantren Al-Pasariyah Iya. ya, kajian kitabnya dagang keliling dan Iya, dagang sebagainya. Oke, tapi ada hikmah enggak dari perjalanan itu? Ya pasti setiap kejadian pasti ada hikmah. Betul. Nah di situ teh ya udah pulang dari Jawa, waktu itu teh ada anak bibi lah gitu, anak gua waktu itu nawarin, Den mau kerja gak? Nah, jadi ada hikmahnya, ada yang ngajak kerja. Kerja jadi apa Pak A? Teh, nah, ayo udah mau jadi di ramen waktu itu teh, bagian belanja dulu, bagian belanja udah masuk, dan geus lah tong bagian belanja unggul, ngerangkap waiter di wasser. Ya saya bingung lah, SMP dek damal naon gitu cenah. Ya sok lah Pak, jalani. Nah, jalani damal dinya teh selama dari 2014 sampai 2016-an. 2 tahun nanti ya. Ya 2 tahunan. Di situ teh ada anak bibi nyeletuk, Den lainnya rek sekolah paket. Oh gitu. Nyetuk di sekolah paket. Nyanya sekolah paket pernah janji nu saya hoyong teh. Tapi waktu itu teh udah gini waktu apa? Oke, tadi ada perkataan Bibi ya, mengingatkan bahwa dulu Kang Deden memiliki cita-cita atau memiliki keinginan untuk masuk ke sekolah paket melanjutkan pendingan sekolah SMA. Nah, ketika itu apa sih yang menjadi sumber motivasi Kang Deden untuk memulai kembali belajar? Karena kayaknya di dalam keluarga saya lulusan SMA aja. Oh, SD, SMP, SD, SMP. Ya saya gak mau nasib saya sama, minimal SMA. Nah, di situ Pak, saya termotivasi. Jadi ingin merubah nasib status pendidikan di keluarga. Ya gitu. Itu betul sekali. Oke. Pendidikan. Jadi itu yang terbesit ya. Meskipun Kang Deden tidak melanjutkan ke pendidikan formal, ke pendidikan non formal ya, karena faktor usia yang tidak memungkinkan untuk masuk ke pendidikan formal. Akhirnya mengambillah pendidikan non formal, yaitu di lembaga sekolah aksi. Itu pada tahun berapa Kang? 2021. 2021 posisi masih kerja atau enggak? Nah itu di situ waktu di ramen teh saya mau ngambil paket waktu itu teh. Tapi apa daya kerjanya hari Sabtu Minggu gak bisa itu mau. Hari Sabtu Minggu gak bisa, kerjaan pun 12 jam, bingung mau sekolah lagi gimana aja. Nah saya mutusin gitu waktu itu teh saya mau resign heula we teh. Teh kemana cenah? Bade istirahat heula we. Ngemut nyari lagi loker waktu itu teh biar bisa waktunya fleksibel. Nah waktu itu teh nemu loker lagi di Bandung. Di Kopo waktu itu teh. Pertama-tama tehnya mau saya lihat di sosmed waktu itu teh. Oh iya ada office boy. Nah waktu office boy saya datang ke situ ngelamar biasa. Besoknya udah besok ke sini. Nyatanya bukan office boy, mau jadi sales. Luar biasa ini. Luar biasa ya cerita hidup Kang Deden itu, seperti roda berputar ya. Terus menggelinding. Iya. Oke, tapi pada endingnya gimana tuh Kang? Nah, saya lanjutin aja dulu karena ijazah udah ditahan. Ijazah aslinya waktu itu. Ijazah SMP. Sebulannya coba gitu. Seminggu mas saya dapat 140 waktu itu teh ngejual sales regulator selang waktu itu teh. Kalau gak laku ya udah gampang kan. Oke. Pengalaman jadi sales ya. Coba teman-teman sahabat aksi juga pengen tahu nih, cara Kang Deden waktu sales itu gas gimana? Soalnya ada unik juga nih kalau sales gas ini. Jadi gini uniknya ya, ketok-ketok pintu ke setiap merasa gimana ya ngeganggu orang itu, saya gak enak lagi, gak ada basic waktu itu teh Pak. Dia ajak gak ada basic, buka-buka kompor, aduh ini gimana takut gitu ya. Waktu itu teh saya jadi nipu itu kayak gawe teh kos OB jadi sales, saya ngerasa ketipu Pak. Nah, waktu itu teh udah sebulan lah yang lalu melewati itu teh.
bilang ke manajer, Pak saya mau berhenti aja. Berhenti lagi. Nah pas berhenti teh udah baru nawaran jadi OB. Oh, masuk lagi. Nah saya nggak di situ, pertamanya juga udah bohong, ya udah saya alasannya mau ke Jakarta lah, alasan mau keluar oh ya udah keluar. Di situ teh jadi ke Jakarta. Enggak, saya kan cuma bualan doang. Buat ini, aduh ampun. Iya buat keluar gitu. Dan dari situ saya belum kapok lihat cari di sosmed lagi, dah SMP damal naon. Iya. Waktu itu teh ada jualan picok lumer. Oke. Di situ saya teh dihubungi, langsung datang orangnya ke Cicalengka, orang Cahum deh. Dijemput cenah kieu teh apal di wartosan sistem kumaha waktu itu teh damal teh. Nah, waktu damal biasa damal. Pak, Didi mah pas terus berjalan kayak ngawartosan, Didi mah persentase. Jadi sistem persentase gimana? Saya cuma dapat 200 perak dari satu satu penjualan itu. Iya, dia punya 1.800. Diambil tidak pekerjaannya? Ya saya mau kerja apa, saya bingung. Ya udahlah, ambil dulu lah. Ya, dulu. Ambil dulu berapa bulan, waktu itu 2 bulanan saya jualan terus sambil buat nama pengalaman. Nah, pelajar jualan terus ada yang nawarin lagi kerja. Nah di situ ada lagi yang nawarin lagi kerja. Si itu tukang tahu Sumedang waktu itu. Tahu Sumedang. Terus merasa iba lihat saya. Kasihan mungkin. Nah 200 mah zaman kiwari payukan naon. Cenah kudu mun heng 1000 teh kudu 5 siki ke payuna cenah kitu. Bet asup ka zaman oge-nya 2000. Cenah cek kieu teh. Nya geus we keluar di dinya jeung saya ngiru. Ya, saya ikutlah dagang tahu Sumedang. Merasa polos waktu itu teh da saya mau naon gitu. Waktu itu teh saya kerja di tahu Sumedang. Jadi teh bilang gini, "Den, kumaha sistemna cing di dieu teh damal teh kudu puguh heula, saya mah lem kapapaitan deui cing teh." Sistemna teh kieu di bae per harian mah 20.000 we heula. Kayak gaji per bulan 1.200.000. Nah, saya teh ya semangat teh gitu nya, damal teh semangat teh karena waktu damal. Tah waktu pas hari gajian aneh. Gak segitu 700. Tertipu lagi. Cobaan lagi. Saya gak berani ngomong, ya udah gak apa-apa lah. Dah Allah mau ningak lah saya naikeun. Allah mah mengetahui ya. Iya, di situ teh. Udahlah gak apa-apa lah. Kita jalani aja. Nah, dan geus muka cabang kudidinya kelola tah. Kelola waktu itu di Cicalengka saya ngambil rodanya teh. Dagang dengan selang beberapa waktu bulan gitulah. Waktu itu teh si bos yang punya tahu teh bangkrut. Dililit utang banyak. Itu. Akhirnya berhenti lagi kerja. Berhenti lagi di situ. Pindah lagi kemana? Pekerjaan kali-kali ya pekerjaan saya. Iya betul. Pindah lagi kemana Kang Deden? Ke Pasteur. Ke Pasteur. Pasteur Bandung di. Rame ya cerita teh ya. Di Pasteur pun waktu itu ditawarannya waiters. Jadi waiters sudah pengalaman, ada yang udah 2 tahun di situ di Banzai waktu itu teh. Oke. Kerja di waiters. Nah, di waiters udah malah ditempatin produksi. Lagi produksi. Tertipu lagi. Ya merasa tertipu iyalah. Oke. Harusnya dari awal udah gini. Berapa bulan di situ? Saya cuma 3 bulan. 3 bulan. Kuat di situ. Pindah lagi kerja kemana Kang Deden? Nah, waktu itu teh saya mencik Sundana mah cenah cikurang lemur dinya tebauan. Sampai narik odong-odong pun pernah. Oke, narik odong-odong. Itu setelah dari Pasteur? Ya, dari Pasteur. 2018 pertengahan waktu itu. Oke, tentunya no problem ya. Setiap pekerjaan itu yang penting halal itu baik. Ya, itu halal. Nah, saya teh kerja di narik odong-odong waktu itu teh. Saya kan biasa narik aya kakek-kakek, ngorak keneh dek gawe nu kieu maneh mah cenah. Jadi ada kakek-kakek ketika Kang Deden ini pindah dari Pasteur tadi ya, keluar lagi selama 3 bulan dan memutuskan untuk menjadi driver odong-odong. Iya. Itu. Lalu ada kakek-kakek yang bilang ke Kang Deden, ya, kamu itu masih muda, ngapain kamu kerja jadi driver odong-odong? Cari ya yang lain seperti itu. Iya, dari situ teh. Waktu itu teh berhenti lagi. Enggak, jalani dulu aja. Jalani dulu berapa lama tuh? Itu dapat 4 bulan lah. Dapat sampai 4 ke bulan. akhir November waktu itu teh. Di tahun 2018. 2018. Jalanin aja dulu. Nah di situ teh saya sakit.
karena gak kuat, mungkin kepanasan, kehujanan, sampai masih muda, darah tinggi 180. Oke, ada yang menarik nih. Hal yang paling lucu ketika Kang Deden jadi driver odong-odong apa tuh? Ya tuh cewek-cewek ning oraken dek kanu kitu uyuhan. Ini teh bawaan nih teh keun wae teh yang kenaon we cenah waktu itu teh. Oke. Bari ngasuh Odong-odong yang digoes? Ya nih goes. Oh, yang digoes. Bari ngasuh teh naon teh jauh. Oke. Itu berarti saya mah ini calon bapak idaman gitu. Jadi membahagiakan anak orang. Anak orang saja dibahagiakan, apa nanti apalagi anak sendiri nanti ya. Ada hikmahnya di situ. Iya, jadi betul. anak kecil yang gak mau makan jadi mau makan. Ngan di situ orang tua naden meuni segala daik cenah gawe teh. Iya. Kitu-kitu teuing cek cenah teh. Ya atuh da kumaha tuh ijazah SMP damel naon. Tadi itu sakit teh saya darah tinggi waktu itu, gak kuat kepala teh. Memikirkan. Ya, keluar sekolah di keluar dari odong-odong. Pindah lagi kemana Kang Deden? Nah, ini yang Cikampek lama. Cikampek. Oke. Waktu di Cikampek teh teman saya ngimbok, Den gawe di mana enak teh. Teu gawe enak nganggur di rumah we mantuan gini kolot gitu kieu kolot. Nya sok atuh yuk ka dieu lah ka Cikampek, set apa lokasina cenah. Ya bae lah kadinya kana bus Prima Jasa cenah. Ya udah saya minta doa restu orang tua, Mas saya mau ke Cikampek mau kerja apa belum dijelasin. Tapi ini mah enggak nipu di teman. Iya. Saya kerja ke sana, berangkat waktu itu teh sore. Sampai pas saya udah nyampe lokasi sempat gak aktif dulu teman itu. Aduh kemana itu aktif itu saya, posisi lagi di Cikampek. Iya di Cikampek, saya ke Cikampek baru pertama kali, gak tahu lokasi, gak tahu orang, tidak punya saudara dan sebagainya, hanya mengandalkan gitu. Teman itu yang satu. Akhirnya ya saya teh cari-cari beri sambil melamun dulu duduk di tukang kelapa. Oh itu ada teman saya habis sholat waktu nyimpan handphone. Saya panggil, wah saya tadi di dia saya sholat lah ini tuh checklist. Cenah kembali tuh gawe naon saya di dia jadi OB. Ayo pramu bakti cenah ayo masuk we ka ditu. Waktu itu teh. Biasa besok nanti di interview cenah damel kieu. Oh, siap. Nah, di dinya teh teman teh sempat nyeletuk, "Den, rek sekolah sekolah naon paket?" Itu paket saya inget deui eta teh sekolah. Ingat lagi. Hayang tapi apa daya di waktu pertama belum ada uang. Belum ada uang, terus keduanya sibuk terus. Malah saya tadi disuruh ke sana sini, ke Jakarta, ke Bekasi, ngambil barang. Kadang ada acara di Kali Abang, seminggu saya gak pulang. Di BSI teh. Terus di Kerawang bagian baik apa terus. Waduh, jadi nggak kepikiran untuk sekolah, walaupun Sabtu Minggu libur juga capek jadi bawaannya teh. Nah, waktu makin berlalu, tahun makin maju, 2021 mungkin ini jawaban itu waktu Covid. Nah di situ kan nggak ada pelonggaran, nggak ada jarang kesana kesini. Nah di situ saya sekolah. Di situ sekolah memanfaatkan. Ya. Itu berarti kerja di rumah kan? Kerja di sana di Cikampek, nggak pulang, saya lebaran pun nggak pulang. Oh gitu. Tapi adalah waktu luang untuk bisa sekolah. Iya, kepala kampusnya juga udah tahu. Nggak apa-apa, sok lanjut cenah. Oke, jadi tadi Kang Deden ini menceritakan tentang alur cerita bagaimana Kang Deden dulu itu terombang-ambing dalam dunia pendidikan. Iya. Dan terombang-ambing pun dalam dunia pekerjaan. Nah itu. Ya. Jadi fokus lah di sana nama. Berarti pengalaman kerja Kang Deden Masya Allah ya sangat banyak sekali. Tadi saya hitung kurang lebih hampir 7 Kang Deden ya. Hampir 7 Kang Deden, dari mulai ramen, terus dari tadi dagang di Jogja ya, terus pindah lagi. Nah tentunya akan ada pengalaman ya dari semua hal yang sudah Kang Deden lalui itu. Ya. Dan ada juga poin penting ya, kita itu betul jangan bauan terhadap sesuatu. Artinya jangan memandang sesuatu itu remeh, jangan memandang sesuatu itu receh dan sebagainya. Ketika rezeki itu halal ya apa boleh buat gitu. Kerjakan aja apapun itu. Itu bukan menjadi akhir kita di situ. Ya, tentunya Kang Deden juga kan dari tadi driver odong-odong pindah lagi ya ke Cikampek dengan syariatnya ada teman yang menghubungi Kang Deden. Lalu setelah di Cikampek kan
membukalah lembaran baru sambil bekerja dan juga sambil sekolah. Ya saya scroll cari di sekolah, Heeh. di sosmed waktu itu Bu Fitri. Oke, ini masuk sekarang ke pembahasan ya. Apa sih yang menjadi tertarik dulu Kang Deden masuk ke sekolah aksi? Itu ada iklannya Kang Mus. Oh, Preman oke, pensiun. oke. Memang ya betul, waktu itu Kang Mus menjadi salah satu aktor iklan di sekolah aksi ini. Iya. Itu yang menjadi tertarik. Ya, jadi saya belum vaksin langsung pengen. Buat apa? Ya buat pengen masuk ke sini, mau daftar sekolah kan waktu itu belum PPKM. Memang harus ada syarat vaksin dulu Pak Edi? Enggak di sana luar kota. Oh, Di luar kota ke di luar sininya. kota. Oh, untuk dari Cikampek Cikampek ke Bandung. Ya, Oh, iya. vaksin dulu saya Oh, waktu itu iya. karena pengen masuk sekolah sih. Karena pengen masuk sekolah, daftarnya online? Saya langsung ke Bu Fitri. Oh, langsung ke Cileunyi. Oke. Di Sherlock. Nah, setelah kembali ke sekolah aksi nih, apakah ada perubahan yang signifikan seperti misalnya pola pikir atau pandangan hidup Pak Deden dalam hal pendidikan yang tadi sebelumnya sudah terombang-ambing itu? Ya merasa pola berpikir makin luas lagi semenjak jadi Seperti KM. apa? Jadi KM di sekolah waktu itu saya paling aktif. Ditunjuk jadi KM jadi nambah wawasan gitu. Saya sering baca-baca, scroll. Bahkan sekolah pun setiap minggu sekali hadir terus, nggak hadirnya terus. Berbeda pada saat dulu ya? Iya. Kalau pada saat dulu mah malas dan sebagainya. Iya. Tapi sekarang ketika sudah terjun ke aksi, diberikan amanah kecil itu walaupun menjadi KM, itulah yang merubah Kang Deden. Ya di situ saya rajin terus ngebelain belum makan ya, ntar lah makan ini dulu. Waktu di online juga gitu. Rajin atau misalkan ada seseorang yang disukai di sekolah? Nggak ada. Oh, nggak ada. Karena motivasi teman waktu itu nggak sok sekolah sih benar gampang mana naon mah di backup saya. Oke. Nah itu jadi tambah semangat teh. Jadi itu yang menjadi dorongan Kang Deden semangat untuk belajar. Ya salah satunya diberikan amanat menjadi ketua kelas. Ya ketua murid gitu. Jadi lalu pola pikir pendidikan apalah yang berubah gitu selain daripada Kang Deden Yamani sebagai KM? Pola pendidikan ya bahasa sih waktu itu teh bahasa Indonesia jadi pengen tambahnya akulturasi bahasa gitu. Bahasa. Yang tadinya bahasa Sunda bahasa daerah, ketika sekolah yang mau tidak mau di pendidikan non formal tapi semi dalam pembelajaran, tentunya pembelajaran formal kita menggunakan bahasa Indonesia, ada perubahan dari bahasa. Oke, terus matematika lah. Waktu itu kan saya udah paling jeblok dah dari matematika. Paling jeblok matematika. Iya, matematika saya aduh gimana ini belajar. Saya sering-sering lihat di YouTube, lihat cara menyambungkan aljabar gitu. Sampailah paham lah sedikit-sedikit mah gitulah. Oke. Gak terlalu jeblok lah waktu saya dikasih jawaban dari sekolah itu pertanyaan apa. Ada bisanya dikit lah. Kan udah lama ke sekolah gitu. Oke, betul ya. Nah, pengalaman apa sih yang paling berkesan gitu ketika Kang Deden selama di aksi ini? Pengalaman yang paling berkesan kayak kekeluargaan. Kekeluargaan seperti apa tuh? Ya jadi Bu Fitri welcome orangnya gitu ya. Walaupun udah alumni bebas mau ini juga gitu. Enak lah jadi masih ada komunikasi. Merasa keluarga aja lah Pak. Keluarga itu. Nah, setelah menyelesaikan pendidikan melalui sekolah aksi, bagaimana Pak Deden melihat masa depan nih? Apakah ada impian atau rencana masa depan? Nah, waktu itu saya di Cikampek kan 2022 lulus. Nah, saya ngobrol gini ke teman. Gun, ya, nonton. Saya kan aya ijazah SMA ya, saya mau yang manfaatkeun lah ya ijazah teh, mau coba ngelamar ke lain. Oh sok saya mah dukung. Tapi kan itu dulu gaji Cikampek besar juga Pak. Namanya yayasan Pak. Oh, diampu sama yayasan. Jadi dipotong gitu. Ya dipotong. Jadi saya gak mau terus di yayasan ini ya. Yayasannya gak profesional lah waktu itu teh. Potongannya gede banget. Dari gaji berapa tuh? Saya dari gaji pokok dulu berapa? 1,5 juta. Dipotong? Harusnya dapat 22 waktu itu teh. Oh, harusnya 2.200.000 dipotong lah. Jadi jumlah total 1,5 juta itu kotor itu. Ya, enggak bersih, ada makan udah dikasih 2 kali. Oh, iya. Ya ditambah waktu itu teh
ya bahan-bahan pokok di Cikampek naik pada mahal Cikampek. Nah di situ teh ya udah sok ijazah hasil kesang lah muncik sendana mah. Bisa sekolah lagi gitu. Nah waktu itu teh ya sok tuh kamar kemana nya coba we lah lewat link lewat Instagram saya cari info. Pada waktu itu saya kepanggil di Sempol Ayam. Di Sempol Ayam, kerja di Sempol Ayam. Ya, di Sempol Ayam teh kalau nggak salah 8 bulan lah di sana. 8 bulan. Di Sempol Ayam teh waktu itu teh saya kerja awal jualan teh Maret 2023, keluar di BSI 2023 Februari. BSI Cikampek. Di kampus ya tadi jadi OB-nya. Nah dari situ saya kerja giat, gak kenal waktu, gak kenal dari jam 8 pagi sampai pulang jam 9, 10, paling malam jam 12. Iya. Dari situ saya terus kerja sampai dapat penghargaan. Apa tuh? Best Go Sales. Artinya? Sales terbaik. Sales terbaik. Dilihat dari segi apa? Dari omset. Omset pendapatan. Omset pendapatan sehari dapat 1 juta ada. Oke, Kang Deden pernah terbesit enggak? Terpikir enggak? Saya mendapatkan good apa tadi? Best Go Sales. Best Go Sales. Sales terbaik karena omset naik. Pernah terpikir enggak? Oh, ini teh mungkin dari perjalanan pada saat dulu. Nah itu pernah ya menerjuni saya jadi sales kerudung, saya jadi sales kompor gas, saya terus jadi sales apa lagi, udah sales itu doang. Sampai ini Sempol itu. Ya di situ orang tua bangga lah gitu ya. 200 atau 150 megang sehari juga. Sehari dari pendapatan itu Sempol Ayam itu. Ya persentase itu sistem. Saya kerja tapi orang tua di sisi lain orang tua khawatirnya pulangnya malam terus jam 12 jam 11 tidur seminggu, hari Sabtu gak bisa libur, hari Minggu gak bisa libur, cuma hari biasa. Oke. Kang Deden tuh berapa saudara? Saya dari 6 saudara. Saya yang bungsu. Bontotnya berarti yang 6 ke 6. Oh, ke 6. Didewasakan dengan keadaan. Oke. Ya, tapi orang tua masih mengkhawatirkan gitu ya? Iya, walaupun ini juga karena pulangnya malam terus. Jam 12. Saya mah dan milarin lain lah nu rada fleksibel waktu teh anu minimal anu pulang sore. Mungkin doa orang tuanya terijabah. Iya. Sekarang saya kerja di ISBI lah, di sini dibilang kerja jam 7 sampai jam 4 lah. Oke, menarik nih. Teman-teman, sahabat aksi semuanya. Bisa saya simpulkan ya. Dari seperti ibaratnya roda berputar. Ya, berputar. Ada di bawah, ada di atas, ada di bawah, ada di atas. Cuman pada saat perjalanan Kang Deden beberapa tahun ke belakang nih rodanya kempes. Ya, sehingga tersendat-sendat. Iya, Pak. Ya, ketika dikompak kempes lagi, kempes lagi. Dan mungkin nih sekarang nih tahun ini puncaknya. Setelah lulus mungkin dari sekolah aksi, ya daftar ke lembaga ISBI. ISBI itu besar juga, kampus besar juga ya, di apa singkatan ISBI itu? Institut Seni Budaya Indonesia. Institut Seni Budaya Indonesia, dan sekarang sudah menjadi pegawai tetap di sana Kang Deden. Masih kontrak setahun. Oke, masih kontrak setahun. Tapi nyaman ya di situ. Nyaman Pak, pulang sore, tanggal merah libur. Itu buah dari kesabaran ya. Betul. Itu buah dari kesabaran Kang Deden selama ya mengayuh kehidupan ya yang tadi sudah diceritakan panjang lebar dan sebagainya. Nah, apakah impian Kang Deden itu stuck hanya di ISBI saja atau ada lagi? Kalau kedepannya pengen berdikari, bisa. Berdikari itu seperti? Berdiri di atas kaki sendiri. Oke, jadi bos lah. Ya, usahalah kecil-kecilan harus lah gitu. Usaha apa Kang Deden nih? Ya direncanakan ya, kalau direncanakan takut gagal, jalani dulu lah sekarang mah gitulah. Oke. Pengennya sih jualan ya kayak aqua lah, gimana lah gitu, dibuka sembako kecil-kecilan. Warung-warung lah gitu ya, warung Madura kalau sekarang gitu kan. Warung Sunda aja lah gitu. Warung Sunda. Oke Kang Deden nih, pertanyaan mungkin terakhir ya. Nih, apakah ada pesan atau nasihat yang ingin Kang Deden bagikan ke teman-teman, rekan-rekan, teman-teman sahabat aksi ya dimanapun berada ya dalam situasi yang serupa seperti yang Kang Deden alami ini? Pesan dari saya mah tetap semangat. Betul. Jangan pernah menyerah, teruslah berjuang dan berikhtiar dan jangan lupa bersyukur lah. Iya.
karena pandai-pandai untuk bersyukur, maka hidup yang kita jalani akan selalu indah. Betul. Karena tidak ada ya sesuatu kebetulan dalam hidup, bahkan selembar daun juga udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kehidupan manusia. Betul. Itu aja, Pak, dari Betul. saya. Oke. Jadi terus bersemangat lah. terus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ya, tentunya agama juga menyarankan ya. Ya. Itu kalau dalam hal urusan dunia itu kita itu harus melihat ke bawah. Ya, ke bawah. Tapi kalau dalam hal urusan akhirat kita itu harus melihat ke atas. Ya. Karena kalau terbalik seperti ini Kang Deden, ya kalau misalkan dalam hal ya dunia kita melihatnya ke atas, ya kita tidak akan merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Iya, benar. Contoh seperti Kang Deden jadi tadi ya pengalaman dari waiters. Ya ketika tidak bersyukur dengan menjadi waiters, ya karena melihat ke atas, oh si itu mah enak, udah kerja ini, oh si itu mah enak, udah kerja itu. Akhirnya kita tidak betah dalam satu pekerjaan itu dan tidak bersemangat gitu. Karena kita melihat orang lain, tapi kalau melihatnya ke bawah, oh masih banyak sekali orang-orang yang pengen di posisi saya. Ya itu. Karena impian yang saya kerja, impian orang lain. Iya, betul sekali. Itu betul sekali. Terima kasih ya, amanat yang sangat baik sekali. Terus bersemangat teman-teman sahabat aksi semuanya. Ya, apa yang disampaikan dari Kang Deden tadi. Ngomong-ngomong, saya belum tahu juga Kang Deden alumni tahun berapa Kang Deden? 2022. Tahun 2022. Tahun 2022. Oke, ajak nih sahabat-sahabat aksi semuanya Kang Deden. Siap. Ya, seluruh alumni dari mulai angkatan pertama ya sampai angkatan 2023 untuk bisa menjadi narasumber di podcast Sekolah Aksi. Coba aja Kang Deden ngomong di kamera. Siap. Ayo para alumni ikut podcast di sini, menginspirasi semua orang lah. Ya, memberikan pengalaman tentunya. Ya, memberikan pengalaman, memberikan kisah, ya tidak perlu membahas ilmu dan sebagainya gitu. Membahas seperti pengalaman seperti ini juga itu sangat menarik sekali kalau menurut saya Kang Deden ya. Pak. Itu sangat menginspirasi sekali tentunya. Ya, kita itu harus yang tadi sudah dikatakan sabar dalam keadaan gitu. Awal akhir kita tidak akan pada posisi itu terus selagi kita berikhtiar. Terus tadi yang saya yang ada kutipan yang saya kutip dari keinginan Kang Deden pada saat Kang Deden putus sekolah di SMP, terus punya tujuan untuk ingin sekolah tapi paket, ya, tapi dengan melanjutkannya dengan program paket. Ada yang menawarkan belum waktunya, gitu. Terus ada lagi ketika pindah ke Cikampek, ada lagi yang menawarkan mungkin itu sudah takdir Kang Deden untuk bersekolah di non formal dan tepatnya juga di lembaga aksi. Oke, baik, terima kasih Kang Deden ya sudah menemani berbincang-bincang santai tentunya di podcast Aksi menginspirasi ini. Dan mudah-mudahan apa yang perjalanan hidup Kang Deden dari mulai tadi putus sekolah, lalu diombang-ambing dalam dunia pekerjaan dan sebagainya, ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Kalau dalam urusan dunia lihat kemana? Ke atas. Ke bawah. Kalau dalam urusan akhirat kita lihat ke atas. Oke, terima kasih teman-teman dan juga terima kasih Kang Deden. Pak. Kita closing statement. Closing statement ya, ketika saya katakan sekolah aksi maka jawabnya memberi ilmu, memberi ilmu, terus menggali potensi. Oke, masih ingat alumni tahun 2022, masih ingat slogan sekolah aksi. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyimak atau menonton video podcast bersama Kang Deden, salah satu narasumber alumni paket Sekolah Aksi tahun 2022. Kita cukupkan video ini sekali lagi. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan banyak sekali manfaat kepada teman-teman sahabat aksi dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk dukung channel Sekolah Aksi dengan cara like, comment, and subscribe. Semoga channel ini bisa terus maju dan berkembang. Terakhir, slogan Sekolah Aksi. Ketika saya katakan Sekolah Aksi, maka jawab memberi ilmu, menggali potensi. 1, 2, 3. Sekolah Aksi, memberi ilmu, menggali potensi. Diulang. Sekolah Aksi, memberi ilmu, menggali potensi. Dadah sahabat aksi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.